Tastes like strawberries on a summer evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ummihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat diberikan umur panjang, dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang bisa membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi yang berkaitan dengan sholawat dan sedekah. Selamat mendengarkan. Motivasi bisa diartikan sebagai dorongan, atau motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Motivasi itu sama saja penggerak yang ada di dalam setiap individu untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai oleh individu tersebut. Motivasi dalam Islam adalah kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Jadi, suatu kekuatan atau keinginan yang datang dari dalam hati nurani manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Seperti yang terdapat pada surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Surat Yusuf ayat 87 tadi mengandung motivasi. Janganlah seseorang berputus asa dalam menghadapi suatu perkara, karena Allah akan selalu memberi rahmat kepada hamba-Nya. Di sini saya akan memberi sedikit motivasi yang berkaitan dengan sholawat dan sedekah. Sholawat sendiri itu apa sih menurut kalian? Sholawat berasal dari kata salat yang jamaknya sholawat, yang artinya adalah doa untuk mengingat Allah secara terus-menerus. Menurut bahasa, sholawat adalah doa. Menurut istilah, sholawat adalah sholawat Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa rahmat dan kemuliaan. Sholawat merupakan pujian atau kemuliaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi,
Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, salah satu dari manfaat sholawat adalah doa yang kita panjatkan itu terkabul. Jadi, di sini aku mau kasih motivasi buat kalian semua yang dengerin YouTube aku. Kenapa sih kita harus sholawat? Pokoknya kalau kita punya hajat, punya sesuatu yang diinginkan, punya keinginan apapun, entah itu keinginan yang biasa-biasa aja, sampai keinginan yang luar biasa, kita sholawatin aja keinginan itu. Jadi, di sini aku mau sedikit cerita tentang keajaiban sholawat dan sedekah yang terjadi pada diri aku sendiri nih. Jadi, aku itu dari dulu awal kuliah sampai sekarang udah ikut bisnis. Nah, di bisnis ini itu ada penaikan jenjang karir. Dan saat itu aku masih ada di posisi distributor. Dan aku pengen naik ke jenjang manajer. Dan kalau mau naik ke jenjang manajer waktu itu aku harus ngumpulin 2000 poin dari hasil penjualan aku. Padahal waktunya cuma kurang 5 hari. Nah, dari situ yang aku lakuin adalah sholawat setiap habis sholat minimal 100 kali. Dan saat itu kebetulan aku lagi ziarah di Kudus dan di beberapa tempat lainnya. Dan di setiap ada kotak amal yang aku lihat, aku selalu memasukkan uang yang aku punya. Jadi aku waktu itu punya uang receh. Nah, setiap ada kotak amal, aku pasti masukin. Pokoknya uang yang aku punya, uang receh yang aku punya itu aku masukin ke dalam kotak amal. Dan setiap kali aku masukin uang ke kotak amal, aku selalu berdoa dalam hati, semoga Allah melancarkan rezekiku. Diiringi dengan sholawat. Dan 5 hari ke depan, alhamdulillah, masya Allah banget, Allah mengabulkan semua doaku. Aku bisa ngumpulin 2000 poin dalam waktu 5 hari. Dan alhamdulillah aku naik jenjang karir, yaitu manajer. Nah, jadi yang selalu diajarkan orang tuaku kepada anak-anaknya adalah kita itu kalau mau punya apa-apa, mau minta apa-apa, larinya ke Allah. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya. Jadi semakin banyak impian kita, semakin banyak cita-cita kita itu, kita juga harus semakin banyak sholawat dan sedekah walaupun keadaan kita itu lagi sempit. Jadi sholawat itu adalah bukan hal yang biasa-biasa aja. Makanya kalau kita punya hajat, terus kita sholawat, terus hajat yang kita inginkan itu terkabul, itu termasuk hal yang wajar. Karena dengan kita mencintai sholawat, otomatis Allah juga akan mencintai kita. Dan Allah kalau udah cinta sama kita, insya Allah